Marcella Borutondang dengan NIM 0102-128-222-7087. Di sini, seperti judul video yang sudah saya jelaskan di awal tadi, saya akan menjelaskan tentang distorsi pasar dalam Islam. Sebelum itu, selamat menyaksikan. Nah teman-teman, dalam konteks ekonomi Islam itu sendiri, distorsi pasar itu mengacu pada ketidaksempurnaan sistem ekonomi yang mengganggu prinsip-prinsip ekonomi syariah, di mana prinsip-prinsip Islam itu didasarkan oleh hukum-hukum syariah yang mengacu pada larangan riba atau bunga, gharar atau ketidakpastian yang berlebihan dalam transaksi, dan masyir atau perjudian. Nah teman-teman, perlu diketahui bahwa prinsip-prinsip itu bertujuan untuk menciptakan pasar yang adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Nah teman-teman, kita perlu ketahui nih bahwa dalam pandangan Islam itu sendiri ada 3 bentuk distorsi pasar, yaitu yang pertama, rekayasa permintaan dan penawaran, yang kedua, tadlis atau penipuan, yang ketiga, yaitu taghir atau ketidakpastian. Baik teman-teman, untuk rekayasa permintaan dan penawaran itu sendiri, kita akan menemukan 3 situasi yang sering kita temukan di lingkungan kita sendiri. Yang pertama yaitu buy najasi atau seringkali kita sebut dengan fake buyer, yang kedua adalah iktihar, dan yang ketiga adalah talaki rukban. Nah teman-teman, untuk video kali ini saya akan membahas lebih dalam lagi tentang iktihar. Nah teman-teman, sebelum saya menjelaskan lebih dalam lagi tentang ihtikar, kira-kira nih, apa sih ihtikar itu? Nah teman-teman, ihtikar itu sendiri adalah istilah dalam Islam yang mengacu pada tindakan menimbun atau menyimpan barang-barang dengan harapan bahwa harga barang tersebut akan naik di masa depan dan mereka akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan menjualnya di kemudian hari. Nah teman-teman, di Indonesia itu sendiri ada banyak kasus ihtikar yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Di antaranya, yang pertama, kasus penimbunan minyak goreng. Yang kedua adalah kasus penimbunan masker dan hand sanitizer. Dan yang ketiga, kasus penimbunan BBM subsidi di Lampung Selatan. Yang keempat, kasus penimbunan gas LPG subsidi di Jawa Timur. Dan banyak lagi kasus yang ada di Indonesia. Nah teman-teman, dalam hal ini, ihtikar itu sangat merugikan bagi masyarakat dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Nah teman-teman, ihtikar ini juga sering diterjemahkan sebagai monopoli, karena dalam situasi ini, ihtikar hanya menguntungkan bagi produsen saja, namun sangat merugikan bagi masyarakat. Nah teman-teman, setelah saya menjelaskan beberapa kasus dari ihtikar tersebut, kira-kira nih, cara apa yang dapat kita lakukan untuk mengatasi ihtikar tersebut? Di sini saya akan menjelaskan 4 cara yang dapat kita lakukan untuk mengatasi ihtikar tersebut. Yang pertama, pemerintah perlu mengatur pasar untuk mencegah penimbunan dengan melakukan pembatasan jumlah barang. Yang kedua, pemerintah perlu menambah informasi tentang pasokan dan pemerintahan secara lebih transparan. Yang ketiga, pemerintah perlu memberikan sanksi terhadap pelaku yang melakukan aksi penimbunan. Dan yang terakhir, pemerintah perlu meningkatkan jumlah produksi tersebut. Nah teman-teman, saya rasa cukup sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi yang saya sampaikan itu dapat menambah wawasan teman-teman tentang distorsi pasar dalam Islam. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih.